Periode pertengahan abad ke-13 hingga ke-18 Masehi. Tradisi dari abad pertengahan menuju era modern awal. Pendahuluan. Memahami rentang waktu tahun 1200 sampai tahun 1700 Masehi. Abad pertengahan akhir abad ke-13 sampai 14. Ditandai dengan puncak skolastisisme, kebangkitan negara, bahasa, namun juga krisis besar, wabah hitam, Perang 100 tahun, Renaissance dan Reformasi abad ke-15 sampai 16. Kelahiran kembali minat pada budaya klasik humanisme dan perpecahan agama di Eropa. Zaman modern awal abad ke-16 sampai 18. Era penjelahan samudra, kolonialisme, absolutisme dan pencerahan. Secara garis besar, fokus pada perusahaan kunci dalam politik, masyarakat, budaya dan sains. Pembahasan. Situasi global pada abad ke-13 Eropa, puncak abad pertengahan, kebangkitan universitas, skolastisisme, pembangunan katedral gotik. Asia, ekspansi besar Kekaisaran Mongol, menaklukkan sebagai besar Asia dan Eropa Timur. Dunia Islam, periode Mamluk, tahun 1250 sampai tahun 1517 Masehi, berhasil membendung invazi Mongol dan Salib. Karakteristik, struktur feodal masih kuat di Eropa Barat. Krisis dan perubahan besar abad ke-14 sampai 15 wabah hitam, Black Death, pandemi dahsyat, puncak tahun 1346 sampai tahun 1354, menewaskan sekitar 20 sampai 40% populasi Eropa, menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi drastis. Perang dan konflik, Perang 100 tahun, Inggris vs Prancis, instabilitas politik. Keruntuhan Konstantinopel, 1453, penanda penting akhir abad pertengahan di Eropa Timur, memicu migrasi cendekiawan ke barat dan pencarian rute baru. Dampak, melemahnya feodalisme, memperkuat monarki sentral, dan mendorong eksplorasi. Renaissance dan humanis abad ke-15 sampai 16 kelahiran kembali seni dan pembelajaran klasikal Yunani, Romawi. Dimulai di negara, kota Italia, Firenze, Venesia, humanisme, gerakan intelektual yang menegakkan potensi manusia dan pemikiran kritis, berbeda dari teologi skolastik murni. Tokoh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rasmus, Machiavelli. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg, 1440, merevolusi penyebaran informasi. Reformasi Protestan abad ke-16, kritik terhadap korupsi di Gereja Katolik Roma. Martin Luther, 95 tesis, 1517, John Calvin, Henry ke-8, pembentukan Gereja Protestan, perang agama di Eropa dan restrukturisasi lanskap keagamaan dan politik Eropa. Respons Gereja Katolik melalui Konsili Trente dan Ordo Jesuit. Abad penjelajahan dan kolonialisme abad ke-15 sampai 18, Gold, Glory and Gospel, emas, kejayaan dan Injil, pencarian rute dengan rempah-rempah baru setelah jatuhnya Konstantinopel. Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan. Pembentukan kerajaan kolonial, Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, pertukaran Columbus, hewan, tumbuhan, penyakit antara benua dan awal mula ekonomi global. Ilmu pengetahuan dan pencegahan abad ke-17 sampai 18, revolusi ilmiah, pergeseran cara pandang alam semesta. Tokoh, Kopernikus, Galileo Galilei, Isaac Newton, hukum gerak dan gravitasi, pengetahuan dan akal budi. Era pencerahan, gerakan intelektual yang menegakkan nalar, kebahasaan individu, dan kritik terhadap otoritas tradisional, monarki absolut dan gereja. Tokoh pencerahan, Voltaire, Rousseau, John Locke. Meletakkan dasar bagi demokrasi modern dan revolusi, Amerika dan Prancis, di akhir abad ke-18. Kesimpulan. Periode 13 sampai 18 Masehi adalah masa perubahan fundamental dari struktur feodal dan dominasi gereja menuju masyarakat yang lebih terfragmentasi secara agama, terpusat secara politik, negara bahasa,
dan didorong oleh sains serta eksplorasi. Peristiwa kunci, wabah hitam, Renaissance, reformasi, dan pencerahan membentuk dunia modern. Era ini menjembatani abad ke-8, mitos, dengan era industrialisasi global. Terima kasih.